Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niko Mangsri Wundari. Terima kasih kepada yang terhormat dosen pembimbing 1, dosen pembimbing 2, dan dosen penguji. Saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Disiplin dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pegawai di Bawaslu Kabupaten Gianyar. Yang pertama, pendahuluan. Pada umumnya dalam suatu instansi atau organisasi, baik itu instansi pemerintahan maupun swasta, sangat diperlukan peranan yang berupa kinerja dari pegawai. Karena pegawai sangat menentukan tercapai atau tidaknya suatu tujuan dari organisasi atau instansi pemerintahan tersebut. Sesuai dengan peranan dari pegawai tersebut, maka di dalam perundang-undangan dan aturan pelaksanaan yang mengatur pegawai negeri untuk bekerja dengan disiplin, tidak terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme sudah dikeluarkan. Yang kedua, landasan yuridis. TAP MPR 5, MPR 1999, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999, tentang penyelenggaraan aparatur negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang disiplin pegawai negeri sipil, merupakan contoh terpenting. Yang ketiga, identifikasi masalah. Disiplin, masalahnya karyawan tidak disiplin waktu, karyawan tidak disiplin tempat. Data yang saya dapatkan, absensi tidak tepat dengan kehadiran yang sebenarnya. Yang kedua, hasil pengamatan langsung dari karyawan. Variabel kedua, motivasi kerja. Masalahnya, kurangnya sinergitas kerjasama dari karyawan lain. Satu karyawan memiliki 10 pekerjaan dan satu karyawan lain hanya memiliki satu pekerjaan, perbandingan yang besar menyebabkan motivasi kerja yang menurun. Data yang saya dapatkan hasil pengamatan langsung dari karyawan. Variabel ketiga, masalahnya penilaian kinerja pegawai yang menurun disebabkan dari kedisiplinan dan motivasi kerja yang menurun, dari faktor internal maupun eksternal. Data yang saya dapatkan adalah hasil pengamatan langsung dari karyawan. Yang keempat, rumusan masalah. Apakah ada pengaruh disiplin dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai di Bawaslu Kabupaten Gianyar secara parsial? Yang kedua, apakah ada pengaruh disiplin dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai di Bawaslu Kabupaten Gianyar secara simultan? Yang keempat, tujuan penelitian. Untuk mengetahui pengaruh disiplin dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai di Bawaslu Kabupaten Gianyar secara parsial. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh disiplin dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai di Bawaslu Kabupaten Gianyar secara simultan. Yang kelima, manfaat dari proposal adalah sebagai sumber informasi yang berkaitan dengan pendidikan ataupun referensi dan pengetahuan tentang manajemen sumber daya manusia yang berkaitan dengan disiplin, motivasi kerja, dan kinerja pegawai bagi peneliti yang akan meneliti selanjutnya. Selanjutnya ke bab 2. Yang pertama, landasan teori, pengertian manajemen sumber daya manusia. Dari Gary Dessler, tahun 2003, mendefinisikan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah proses memperoleh, melatih, menilai, dan memberikan kompensasi kepada karyawan, memperhatikan hubungan kerja mereka, kesehatan, keamanan, dan masalah keadilan. Selanjutnya, pengertian kedisiplinan. Kedisiplinan merupakan fungsi SDM yang keenam dari fungsi operatif MSDM. Yang terpenting karena semakin banyak disiplin karyawan, semakin tinggi prestasi kerja yang dapat dicapainya. Yang ketiga, pengertian motivasi. Menurut Malayus Hasibuan tahun 2007, mengatakan bahwa motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif, dan terintegritas dengan segala daya upaya untuk mencapai kepuasan. Yang keempat, pengertian kinerja. Menurut A.A. Anwar Prabu Mangkunegara tahun 2007, mengemukakan bahwa kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya,
sesuai tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Yang ketujuh, jurnal. Jurnal yang saya dapat dari penelitian oleh Rasmaya tahun 2016 dengan judul Pengaruh Sistem Informasi SDM, Kompetensi dan Kedisiplinan Kerja terhadap Kinerja Pekaryawan di Hotel Bandung. Yang kedua, penelitian oleh Erawati tahun 2016 dengan judul Pengaruh Disiplin dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Sentra Operasi Terminal PT Angkasa Pura II. Yang ketiga, penelitian oleh Harley tahun 2012 dengan judul Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi, dan Pengembangan Karir terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Tabalong di Tanjung, Kalimantan Selatan. Yang keempat, penelitian oleh Henry Aldi tahun 2017 dengan judul Pengaruh Motivasi dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan. Yang kelima, penelitian oleh Hari 2013 dengan judul Pengaruh Motivasi terhadap Kinerja Pegawai dengan Variabel Pemediasi Kepuasan Kerja pada PDAM Kota Madiun. Yang ketujuh, hasil dari penelitian sebelumnya. Disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada kategori sangat signifikan, sebesar 82,5%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengaruh ketiga variabel tersebut termasuk kategori sangat signifikan, sedangkan sisanya sebesar 17,5%. Merupakan variabel lain yang tidak diteliti seperti kompensasi, budaya organisasi, komunikasi kerja. Yang kedelapan, keterbaruan ide. Lokasi penelitian pada jurnal yang saya jadikan referensi berlokasi di Hotel Bandung, Rasmaya 2016, Dinas Sentral Operasi Terminal PT Angkasa Pura II, Evawati 2016. Pemerintah Kabupaten Tabalong di Tanjung, Kalimantan Selatan, Harley tahun 2012. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Henry Aldi tahun 2017. Dan PDAM Kota Madiun, Heri 2013. Variabel dari hasil penelitian sebelumnya pada jurnal yang berjudul Pengaruh Sistem Informasi SDM, Kompetensi dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan di Hotel Bandung, Rasmaya 2016. Variabel X1, Sistem Informasi SDM. Variabel X2, Kompetensi. Variabel X3, Disiplin Kerja. Variabel Y, Kinerja Karyawan. Selanjutnya, bab 3. Yang pertama, desain penelitian. Desain penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif asosiatif, yaitu tentang pengaruh disiplin dan motivasi kerja dalam kinerja pegawai Bawaslu Kabupaten Gianyar. Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan oleh Sugiono tahun 2014. Variabel penelitian ini yaitu disiplin X1, motivasi X2, dan kinerja adalah Y. Dengan demikian, penelitian ini merupakan penelitian model regresi berganda. Yang kedua, tempat penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor Bawaslu Kabupaten Gianyar yang beralamat di Jalan Bypass Dharmagiri, Kompleks Stadion Dipta, Buruan, Belah Batu, Gianyar. Objek penelitian yang menjadi objek penelitian ini adalah pegawai Bawaslu Kabupaten Gianyar yang berkaitan dengan disiplin dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai. Yang ketiga, identifikasi variabel. Variabel X1 dalam penelitian ini adalah disiplin, variabel X2 dalam penelitian ini adalah motivasi, variabel Y dalam penelitian ini adalah kinerja. Yang keempat, definisi operasional varian. Disiplin X1 adalah kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku oleh Kamila tahun 2016. Motivasi X2, motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai dengan tujuan individu. Sikap dan nilai tersebut merupakan suatu
invisible yang memberikan kekuatan untuk mendorong individu bertingkah laku dalam mencapai tujuan, oleh Edsall tahun 2006. Kinerja, Y. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai tanggung jawab yang diberikan kepadanya oleh Mangkunegara tahun 2007. Selanjutnya, populasi dan penentuan sampel. Populasi adalah sebagai suatu kumpulan subjek, variabel, konsep, atau fenomena. Kita dapat meneliti setiap anggota populasi untuk mengetahui sifat populasi yang bersangkutan oleh Morrison 2012. Sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat dijangkau serta memiliki sifat yang sama dengan populasi yang diambil sampelnya tersebut oleh Ibrahim tahun 2004. Kemudian jenis data berdasarkan sumber. Yang kedua, berdasarkan sifat. Selanjutnya, teknik pengumpulan data ada 4, yaitu observasi, wawancara, studi kepustakaan, angket atau kuesioner. Yang ketiga, uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Ada 3, yaitu instrumen penelitian, yang kedua validitas instrumen penelitian, dan ketiga reliabilitas instrumen penelitian. Yang keempat, teknik analisis data. Ada 6. Yang pertama, uji asumsi klasik. Yang kedua, analisis regresi linear berganda. Yang ketiga, analisis korelasi berganda. Yang keempat, analisis determinasi. Yang kelima, uji signifikan simultan atau f-test. Yang keenam, uji signifikan parsial atau t-test. Sekian dari presentasi saya. Semoga presentasi saya bermanfaat. Terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.